Apa ya? Pengunjung dan pedagang pasar Angso, Duo Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Ditemukannya udah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Antara korban dan pelaku saling kenal atau gimana? Saling kenal ya. Saling kenal. Sama-sama pedagang. Jadi pelaku sudah dibawa oleh. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami tega membunuhnya di Denpasar, Bali. Pelaku menyerahkan dirinya ke polisi usai melakukan aksi keji tersebut. Sunardi, usia 45 tahun asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit Reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pos Pol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Pelaku yaitu karena sudah capek mengurus istrinya karena sudah sakit stroke dari tahun 2024 hingga kemarin. Akibatnya, perbuatan pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang telah mengantongi wajah terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas mengenaskan di hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi pemirsa, ini korban tewas dicekik hingga kehabisan nafas. Korban merupakan Anti Puspitasari, 22 tahun, seorang istri yang sedang hamil muda warga Pelaju Palembang, bekerja sebagai kurir makanan salah satu aplikasi. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengantarkan suaminya ke tempat kerja dan pamit mencari orderan. Namun bukannya mencari orderan, korban justru check-in di sebuah hotel bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya sebelum akhirnya korban ditemukan tewas mengenaskan. Dia minta kepolisian, minta kepolisian tak segera ditangkap kan? Apa gimana? Mintanya yo biar dia rasoi cak mana rasanya itu yang dia lakuin itu nah. Ditembak punya apa. Tim kedokteran forensik Bayangkara Palembang melakukan otopsi jasad korban dengan membongkar makam korban. Hasilnya penyebab kematian korban diduga kuat karena dicekik hingga kehabisan nafas karena pelaku menyumpal mulut dan mengikat tangan korban. Proses otopsi dilakukan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, disaksikan pihak kepolisian serta keluarga korban. Tersangka tersebut yang patut diduga sebagai pelakunya mendasari keterangan maupun barang bukti yang saat ini sudah kami kumpulkan. Kami menduga juga ada peristiwa yang lain, yaitu pencurian karena sepeda motor daripada korban hilang. Ya. Yang inilah yang menjadikan salah satu kesimpulan yang kami dapatkan beberapa peristiwa yang terjadi. Polisi telah mengantongi wajah korban dari kamera pengawas hotel dan kini memburu terduga pelaku pembunuhan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung hadang polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Polisi terpaksa melepaskan tembakan senjata. Suasana desa Sungai Sidang, Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku.
Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan terhadap anggota yang melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka R. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. 2 pria pengedar narkoba berhasil dibekuk saat polisi menggerebek satu persatu rumah pelaku di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Barang bukti sabu sebanyak 10 gram dan timbangan digital yang disembunyikan di dalam tanah berhasil diamankan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Maros menangkap salah seorang pria berinisial FA, usia 34 tahun, saat petugas menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan 4 sachet sabu hingga pelaku yang tak berkutik hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Dari penangkapan ini, petugas kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan rekan pelaku berinisial U sama pengedar sabu yang tak jauh dari lokasi pertama di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Polisi juga menemukan barang bukti tambahan berupa 3 saset sabu serta 1 unit timbangan digital yang tertanam di bawah kolong rumahnya. Sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan 2 lokasi berbeda ini sebanyak 10 gram sabu. Kedua pelaku diduga memasuk barang haram tersebut melalui media sosial, kemudian kembali dijual dengan paket sekecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hasil interogasi mereka awalnya kan memperoleh gitu, kemudian hasil penjualannya itu dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pribadi dan pribadi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rustan, iNews melaporkan. Heboh pemirsa, Kapsek SMA N1 Cimarga Kabupaten Lebak dilaporkan ke polisi usai tegur siswa merokok di sekolah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ajus Pagi.
Terima kasih Anda kembali di Ajus Pagi, pemirsa. Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 yaitu Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Tak iya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan mana Kang Deddy? Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Nah, iya jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh, Pak, lihat Pak. Jalannya Pak, ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget.